Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Engkau yang menuntun dan mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabar saudara? Kita akan meneruskan pembelajaran kita. Saat ini sudah sampai Kisah Rasul 21. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat 17 sampai dengan yang ke-26. Oke. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ini adalah Kisah Rasul 21 ayat 17. Saudara, kita bisa melihat perubahan signifikan ya. Dari Paulus yang pada awalnya dulu di Kisah Rasul 15 ya, banyak yang mencurigai dia, mata semua menyorot ke Paulus dengan sinis ya. Banyak yang menentang dia sampai digelarlah konsili gereja yang pertama di Kisah Rasul pasal 15 ya. Karena Paulus memang sangat banyak ditentang oleh banyak saudara di Yerusalem karena dia memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Sekarang dia disambut dengan suka hati, saudara. Ya, wah ini luar biasa. Berarti kita melihat ada dua hal di sini. Yang pertama, pelayanan Paulus itu teruji, saudara. Ya, pelayanan Paulus itu teruji. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa saudara di Yerusalem juga sudah bertambah dewasa. Ini hal yang baik, saudara. Ya, ini hal yang baik. Ya, itu sebabnya salah satu tanda kedewasaan adalah ketika kita bisa menerima perbedaan. Tetapi tentunya perbedaan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, perbedaan ini bukannya berarti kita menjadi terima sembarangan, tidak, saudara. Ya, ini perbedaan yang harus kita terima adalah karena perbedaan preferensi itu harus bisa kita terima. Tapi kalau perbedaan yang sifatnya prinsip itu tidak boleh kita terima. Itu seperti yang pelajaran minggu lalu, justru Paulus menasihatkan hati-hati dengan serigala-serigala buas yang mau mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Nah, tetapi kalau dalam hal ini kan kita lihat ya bahwa orang-orang Yahudi Kristen yang ada di Yerusalem, mereka punya preferensi untuk tetap hidup di bawah adat istiadat orang Yahudi. Sedangkan Paulus bilang sama non-Yahudi ya udah nggak perlu, karena mereka juga bukan orang Yahudi. Nah, kita baca dulu, nanti kita teruskan pembahasan itu. Nah, kalau Paulus ada di tengah-tengah kita, saudara, seandainya Paulus ada di tengah-tengah kita, kita juga pasti dong akan menyambut Paulus dengan suka hati. Kenapa? Kita melihat bagaimana pelayanannya, apa yang diajarkan. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saya mau ajak kita semua mempertanyakan satu hal yang kita renungkan dalam hati, kita jawab dalam hati. Kalau Paulus ada di tengah-tengah kita, kita pasti bersuka cita. Oke. Tapi setelah kita menerima pengajaran Paulus, apakah kita akan tetap bersuka hati? Nah, yuk kita jujur saudara, jujur. Coba ingat-ingat apa aja pengajaran Paulus. Ya, kalau Paulus di tengah-tengah kita, kita pasti bersuka hati. Tapi kalau kita dengar pengajaran dia, yang utuh, yang menyeluruh, apakah kita bersuka hati? Ayo coba gimana? Ya udah, ini nggak usah dijawab, saudara jawab sendiri. Ya, bukankah kalau dia mengajar, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Barang-barang duniawi, emas dan perak tidak aku ingini dari antara kamu. Nyawaku sendiri tidak lagi aku hiraukan. Nah coba, kalau Paulus di tengah-tengah kita, kita bisa bersuka hati nggak dengar gini? Atau kita mau bilang, Om Paulus, jangan terlalu ekstrim deh, udahlah cukup. Nah, ayo, kira-kira kita yang mana, saudara? Ya, udah, nggak usah dijawab ya, jawab sendiri saja dalam hati. Ayat 18 sekarang. Keesokan harinya pergilah Paulus bersama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ.
Saudara, setelah Paulus sampai di Yerusalem, pasti Yakobus juga sudah mendapat kabar itu. Tentu Paulus mengunjungi Yakobus. Siapa Yakobus? Dia kepala gereja. Dia soko guru di Yerusalem. Ini bukan Yakobus saudara Yohanes, ini bukan Yakobus ke-12 rasul itu. Bukan saudara ya. Yakobus saudara Yohanes itu sudah dibunuh kan sejak Kisah Rasul pasal 13 ya. Itu sudah dibunuh, sudah mati martir duluan. Dia adalah rasul yang pertama mati. Di sini adalah Yakobus saudara Tuhan. Ya, Yakobus saudara Tuhan. Saudara apa? Nah, ini perlu saya katakan. Saudara sepupu. Yesus tidak punya adik tiri seperti yang banyak diajarkan oleh para teolog barat. Ya. Saya harus katakan di sini adalah saudara sepupu. Tidak ada dokumen-dokumen abad pertama, abad kedua yang menyatakan Maria punya anak yang lain. Justru tradisi dari gereja abad ke-1, abad kedua semua menyatakan bahwa Maria hanya punya satu anak saja, yaitu Yesus. Yesus tidak punya saudara tiri. Ya, oke. Udah, kita nggak perlu berdebat dan mempersoalkan akan hal ini. Tetapi saya harus beritahu, Yakobus di sini adalah saudara sepupu Tuhan. Ya. Dan pada saat itu sebagian besar penafsir berpendapat bahwa rasul-rasul lain ya itu sudah tidak ada lagi di Yerusalem. Mereka sudah berpencar, Thomas ke India ya. Petrus sempat ke Antioquia, kemudian dia ke Roma ya. Nah, itu. Mereka sudah berpencar, saudara, sudah meninggalkan Yerusalem untuk memberitakan Injil ke kota-kota lain, ke daerah-daerah lain, ke bangsa-bangsa lain juga. Nah, di sini yang ada tinggal Yakobus yang adalah soko guru jemaat, dan semua penatua dikumpulkan oleh Yakobus. Penatua, ingat, penatua adalah gembala jemaat gereja pada saat itu. Ya, jadi Yakobus ini soko guru. Saudara harus tahu. Saya mau refresh lagi sedikit bahwa gereja mula-mula ya itu punya dua pusat gereja, saudara. Pusat gereja yang pertama adalah di Yerusalem. Ini yang dikomandoi oleh Yakobus. Ya. Ini adalah pusat gereja orang-orang Yahudi yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang disebut dengan Nasrani atau Nosrin, pengikut Yesus dari Nazaret. Tetapi nama Nasrani memang sudah tidak diterima lagi. Sejak abad keempat ada aliran sesat, ya, ajaran sesat yang memberi nama Nasrani Mandean. Jadi nama Nasrani kita sudah tidak mau pakai lagi, ya, karena disalahgunakan. Nah, sebenarnya Nasrani itu adalah untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Nah, pusat gerejanya adanya di Yerusalem. Nah, yang kedua adalah Kristen atau Kristianos. Pusat gerejanya adanya di Antioquia. Ya, ini sebenarnya awalnya diperuntukkan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang menerima Kristus. Ya, tetapi sekarang kita semua ya disebut Kristen yang artinya pengikut Yesus, kan begitu ya. Nah, jadi di sini Yakobus mengumpulkan para penatua sudah hadir di situ ya untuk menyambut kedatangan Paulus. Ayat 19. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Nah, pengucapan salam terhadap sesama orang percaya itu telah dilakukan sejak abad mula-mula, di mana salam adalah tanda kasih mereka satu terhadap yang lain, tanda kepedulian mereka satu dengan yang lain, dan bahwa mereka adalah saudara di dalam Allah. Ya.
Nah, Paulus menceritakan bagaimana perkenanan Tuhan memang ada atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan itu ditandai dengan hal-hal luar biasa yang Tuhan sendiri kerjakan di tengah-tengah mereka. Paulus bersaksi, ya. Dan lewat kesaksian Paulus ini mereka semua diteguhkan. Memang betul, bangsa-bangsa non-Yahudi pun harus mendengar Injil. Dan Tuhan berkenan atas mereka. Buktinya apa? Tuhan sendiri mengerjakan banyak hal luar biasa di tengah-tengah mereka. Ya, banyak hal besar yang Allah kerjakan. Nah, tapi di sini kita bisa melihat kerendah hatian Paulus. Dia selalu seorang hamba Tuhan yang menyadari bahwa dirinya adalah alat. Dia tidak take credit untuk diri sendiri. Ini sosok hamba Tuhan yang benar-benar sejati. Seringkali saudara, ya, kita kalau ketika bersaksi kita tuh suka nyempil. Untuk nunjukin ini loh aku yang hebat loh, ini loh aku yang bikin begini begitu loh. Tetapi Paulus beda, saudara. Paulus betul-betul meresapi apa yang ia katakan sendiri. Bukan aku, tapi kasih karunia yang menyertai aku. Ya, maka selalu Paulus dalam kesaksiannya dia tidak pernah membanggakan dirinya sendiri, menyombongkan diri sendiri, itu nggak pernah, saudara. Ya, oke, kita lihat sekarang ayat 20 sampai 24. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, ya, mereka memuliakan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka dalam pelayanan Paulus, ya, dan berkata kepada Paulus, saudara, kau lihat beribu-ribu orang Yahudi telah percaya, ya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, dia mengasih tahu Paulus, memang sih pelayanan kepada bangsa-bangsa lain ini berkenanlah di hadapan Tuhan. Tapi Paulus, ini di sini juga ada ribuan orang Yahudi yang sudah menjadi percaya dan mereka masih rajin memelihara Taurat. Nah, saudara, perlu saya beri catatan. Orang-orang Yahudi, para rasul yang percaya Yesus, mereka semua tetap menjalani Taurat. Dan itu nggak salah. Karena mereka memang orang Yahudi. Yang lucu itu orang Kristen yang gak ada hubungan, ya, kita yang orang Chinese, orang Jawa, orang Batak mau ikut-ikutan adat istiadat Yahudi. Itu yang lucu, saudara, ya, itu yang lucu. Kita gak usah ikut-ikutan adat istiadat Yahudi. Nah, kalau para rasul memang orang Yahudi ya gak apa-apa, ya. Oke, kita lihat lagi. Namun mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka mendengar bahwa engkau telah kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah penyucian diri bersama mereka dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau selama ini tidak benar, sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, saudara lihat ya, mereka memuliakan perbuatan Allah di tengah-tengah bangsa non-Yahudi, tetapi tetap bagaimanapun mereka tetap raise a concern, ya, tentang adat istiadat Yahudi. Sebab memang bagaimanapun orang Yahudi yang jadi Kristen itu seperti saya katakan tadi, para rasul pun semua memelihara adat istiadat hukum Taurat. Ya. Jadi ada concern di sini. Masalah adat istiadat Yahudi tetap menjadi concern untuk mereka. Tapi bedanya mereka tidak lagi menentang Paulus. Ya. Tetapi masalah bangsa non-Yahudi semua itu tetap jadi pembicaraan, tapi tidak menentang.
Nah, tapi rupanya adanya kesalahpahaman di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen saat itu. Ya, kan jumlahnya banyak, ribuan. Ini nih bicara internal loh. Ini sedang tidak bicara ini bicara internal. Jumlahnya ribuan. Tersiar kabar ya bahwa Paulus bukan saja bicara sama orang non-Yahudi, tapi untuk orang Yahudi yang jauh dari Bait Allah, yang ada di luar Yerusalem, di tempat-tempat kota jauh yang Paulus kunjungi, katanya Paulus juga menyarankan mereka untuk meninggalkan adat istiadat Yahudi. Nah, ini kan juga kedengaran oleh orang-orang Yahudi yang belum jadi Kristen, dan ini pasti akan menimbulkan kemarahan, saudara. Paulus akan dianggap pengkhianat dan pengacau. Ya, sekali lagi, Yakobus dan para penatua yang berkumpul itu nggak punya keberatan sama Paulus, tapi mereka ingin melindungi Paulus. Bahwa ya ada orang-orang yang giat memelihara hukum Taurat, tentunya sebagai orang Yahudi mereka giat memelihara hukum Taurat. Baik yang sudah jadi Kristen, baik yang tidak menjadi Kristen, mendengar kabar bahwa Paulus menghasut orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Musa. Waduh, Musa itu guru yang paling dihormati, saudara, oleh mereka. Jadi kalau sampai terbukti Paulus menghasut mereka meninggalkan Musa, Paulus mati hukumannya, pasti, saudara, pasti hukumannya itu mati. Nah, mereka mau melindungi Paulus. Yakobus itu mau melindungi Paulus. Ya. Nah, saudara, apa yang sebenarnya terjadi sih? Kok mereka salah paham? Memang benar Paulus mengajarkan pembatalan hukum Musa. Maksudnya apa? Bahwa tidak mungkin seseorang dibenarkan karena melakukan hukum Musa. Ini harus clear dulu. Paulus tidak pernah menghasut orang-orang Yahudi untuk meninggalkan hukum Musa. Tetapi Paulus mengajar, kamu boleh lakukan hukum Musa, tapi kamu tidak dibenarkan akan hal itu. Itu harus sepakat dulu. Semua rasul lain juga sepakat. Mereka dibenarkan oleh karena korban darah Kristus. Sekalipun mereka tetap melakukan hukum Musa, tetapi motifnya itu sudah bukan untuk keselamatan. Motifnya sudah bukan supaya dia dibenarkan Tuhan, bukan. Pembenaran tetap hanya oleh iman kepada Kristus. Paulus tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan Musa. Ya. Pembatalan hukum Musa yang dimaksud oleh Paulus, orang tidak mungkin dibenarkan karena melakukan hukum Musa, itu poinnya. Ya. Jadi mereka keliru kalau mereka bilang Paulus mengajar mereka, orang-orang Yahudi, untuk meninggalkan hukum Musa. Paulus didn't do that. Paulus tidak melakukan hal itu. Nah, dengar baik ini. Paulus tidak pernah sama sekali mengajarkan mereka untuk meninggalkan Musa. Justru Paulus mengajar bahwa Musa membawa mereka kepada Kristus. Jadi jangan dibalik. Nah, ini adanya salah paham, dibilang Paulus mau ninggalin Musa, enggak. Padahal yang Paulus lakukan adalah hukum Taurat perjanjian lama diberikan terang Injil yang menunjukkan ini loh Mesias yang dijanjikan, ini loh keselamatan dari Yesus. Itu kan yang Paulus kerjakan. Nah, tapi berita ini dipelintir, saudara. Makanya begini ya, memang selalu akan ada asumsi-asumsi, gosip-gosip dari orang yang nggak ngerti. Cuman tahu kulit tapi banyak komentar. Nah, ini persis yang terjadi di zaman dulu. Dan ini masih terjadi sampai hari ini. Bukannya begitu, saudara? Ya. Nah, guru-guru palsu ini biasanya gampang menghasut. Siapa yang terhasut? Orang-orang yang pikirannya lemah, yang nggak punya dasar kebenaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kita perlu untuk punya dasar kebenaran, mempelajari firman Tuhan dengan serius. Saya bukan bilang saudara masuk sekolah Alkitab, bukan. Karena tidak sedikit guru-guru palsu bisa ada di mimbar-mimbar Kristen, saudara, ya. Di sini tugas berat seorang gembala jemaat menurut saya, ya,
untuk betul-betul menjaga mimbarnya. Jangan sampai guru-guru palsu masuk mengisi di situ, saudara ya. Nah, dan kita sebagai jemaat Tuhan harus punya self-study, saudara. Kita harus punya pembelajaran pribadi. Supaya pikiran kita tidak lemah, supaya kalau ada orang-orang yang mencoba mengajarkan pengajaran-pengajaran menyimpang, kita langsung aware. Kita langsung antisipatif. Kita nggak mudah terhasut, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang mereka khawatir, saudara ya. Mereka khawatir orang-orang bodoh itu akan mempersoalkan Paulus, ya. Orang-orang penghasut itu. Mereka ingin menghindari persoalan-persoalan yang tidak perlu, ya. Lalu mereka kasih solusi nih kepada Paulus, supaya orang-orang bodoh itu tidak lagi menyalahpahami dan menuduh Paulus, tidak lagi mengikuti hukum Musa. Nah, Yakobus dan para penatua, saudara-saudara yang sudah dewasa, ini tentunya mengasihi Paulus. Dia tahu banyak orang bodoh yang salah paham dan dia nggak mau Paulus disalahpahami. Makanya dia kasih solusi, saudara, supaya Paulus tetap bisa diterima oleh saudara-saudara Kristen Yahudi yang masih lemah iman, yang udah terhasut, udah termakan gosip tadi. Nah, usulan mereka adalah untuk Paulus, ya, jalankan untuk Paulus menunjukkan bahwa dia tidak seperti apa yang orang-orang bodoh sangkakan. Nah, dia kasih solusi yang kita baca tadi, untuk bawa 4 orang yang bernasar, ya, untuk mempersembahkan korban. Paulus menanggung biayanya. Itu adalah bagian dari adat istiadat Yahudi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kalau yang kamu sangkakan itu salah loh. Paulus itu masih loh mengikuti adat istiadat Yahudi. Nah, itu loh tujuan. Jadi Yakobus dan saudara yang lain berhikmat juga, pintar juga. Dia pengen lindungi Paulus nih, yang sedang kena gosip, sedang kena fitnah murahan, yang sedang disalahpahami, dan dikasih solusi, saudara. Nah, ya, harusnya kita juga gitu. Kalau kita ngelihat ada orang yang disalahpahami, kita harus bisa bantu kasih solusi, saudara ya. Nah, supaya apa? Mulut orang-orang bodoh itu terbungkam, saudara. Nah, ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ya. Nah, mereka tetap mengingatkan Paulus tentang kesepakatan konsili gereja pertama di Yerusalem, ya. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain yang tidak terikat pada adat istiadat Yahudi tetap mematuhi hal di atas, 3 hal di atas, ya. Makanan yang bekas persembahan berhala, dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik. Nah, ini memang adanya kompromi, saudara ya. Adanya kompromi ketika konsili pertama, ya. Oke, bangsa non-Yahudi sudah tidak perlu lagi sunat ikutin adat istiadat Yahudi yang sangat banyak itu, ya. Tetapi mereka ayolah hormati 3 hal ini, ya. Supaya jangan menimbulkan sakit hati, kebencian pada orang Yahudi. Nah, jadi dari sisi Yahudi harus mau mengalah, jangan memaksakan semuanya harus diterapkan. Dari sisi non-Yahudi juga diajak untuk pahamilah saudara-saudaramu, ya. Gitu kira-kira, saudara. Nah, ayat terakhir, ayat 26. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus menerima usul baik itu dan melakukan apa yang mereka katakan. Di sini kerendahan hati Paulus tahu bahwa dia disalahpahami, dia nggak perlu klarifikasi, bela diri, ya ngoceh macam-macam, enggak. Paulus terima usul itu. Ini adalah bentuk Paulus merendahkan diri, saudara, supaya dia tetap bisa diterima juga di saudara-saudara yang masih lemah imannya. Paulus tidak memilih jalur keras konfrontasi, meskipun dia benar, dia mengambil jalan yang lembut. Inilah kerendahan hatian seorang pelayan Tuhan.
Amin. Kiranya live study ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, pembelajaran pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.